warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Hadis dan juga Ustaz Mukhrarudin ya. Dan hari ini Ustaz Mukhrarudin akan menjelaskan soal sholat Jumat untuk edisi 10 Desember 2020. Untuk sahabat Hadis yang mau menanyakan terkait tema hari ini, tinggal SMS atau WhatsApp di 0812 2665 77. Untuk Ustaz Mukhrarudin, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Yes di mana saja berada yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya. Baiklah, sore hari ini masih membahas masalah sholat. Belum selesai, sudah berapa puluh kali pertemuan. Dari awal sampai sekarang masih membicarakan masalah sholat. Dan untuk sore hari ini membicarakan masalah sholatul Jum'ah. Sholat Jum'ah. Ini sholat Jum'ah itu sholat yang sifatnya mingguan. Satu minggu satu kali. Karena sholat itu macam-macam. Ada yang harian, yakni satu hari satu malam 5 waktu. Ada yang mingguan, yakni sholat Jumat. Ada yang tahunan, yakni sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat Jum'ah yaitu sholat yang dilakukan setiap satu minggu sekali, bertepatan pada hari Jumat. Disebut dengan sholat Jumat karena dilaksanakan yaitu pada hari Jumat. Gitu. Seandainya kata kalau di situ kumpulnya orang banyak, kok mungkin hari Senin, ya dinamakan itu Seninan, tidak Jumatan gitu. Nah, sholat Jumat. Sholatul Jumu'ati fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin dzakarin sahihin mustautinin. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Yaitu fardu ain itu fardu yang diwajibkan pada setiap orang. Itu namanya fardu ain. Karena fardu ada dua, satu fardu ain, dua fardu kifayah. Kalau fardu kifayah yaitu fardu di mana apabila suatu kelompok, suatu jamaah sudah ada salah satu yang melakukan, maka lainnya walaupun tidak melakukan itu sudah gugur. Seperti contoh sholat jenazah. Satu lingkungan atau ada suatu kematian yang takziah sampai 200-an bahkan 300. Tapi yang nyolati cuma satu orang, kayi metrok gitu. Maka yang lainnya itu tidak berdosa, sudah cukup. Nah, itu fardu kifayah. Tapi seandainya kata semua yang takziah yang jumlahnya sampai 300, satu pun tidak ada yang melakukan sholat, maka semuanya berdosa. Nah, kalau fardu ain beda. Fardu ain fardu yang diwajibkan pada setiap orang, tidak bisa diwakilkan dan harus dilakukan oleh diri sendiri. Ala kulli muslimin, wajibnya sholat Jumat itu bagi kaum muslim. Berarti mengecualikan yang tidak muslim. Kita jangan iri ketika di siang hari bekerja orang muslim pada berhenti untuk bebersih sholat Jumat. Loh, non muslim kok santai saja, malah sedang kerja lembur borongan. Loh, memang mereka tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Jadi cukup dengan muslim, mereka itu wajib melakukan sholat Jumat. Jadi kalau tidak melakukan sholat Jumat
berarti orang muslim yang telah melanggar terhadap perintah melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga yaitu mukallafin. Mukallaf yaitu orang yang sudah terkena hukum Allah, yakni orang yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang disebut dengan mukallaf. Nah, siapa mukallaf itu? Berarti mukallaf itu di situ orang yang sudah akil balik. Orang yang sudah akil balik. Orang sudah akil balik itu sudah berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Berarti kalau belum mukallaf, masih anak-anak, itu belum berkewajiban melakukan sholat Jumat. Walaupun rame, anak-anak itu sergap melaksanakan sholat Jumat. Bahkan datangnya pun lebih duluan daripada orang dewasa, orang tua. Anak-anak sudah pada datang, orang tua belum pada datang. Loh, itu bagaimana? Boleh, dan di situ sah saja andai kata mereka sudah menetapi syarat rukunnya, namun belum berkewajiban. Terus dzakarin. Ini dzakarin, laki-laki. Jadi sholat Jumat diwajibkan bagi kaum laki-laki, dikecualikan kaum perempuan. Jadi kaum laki-laki hukumnya fardu ain tanpa kecuali, di situ wajib. Tapi bagi kaum perempuan tidak sunat, tidak wajib. Namun andai kata kaum perempuan ikut sholat Jumat, maka bisa menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Itu bagi kaum perempuan. Kalau perempuan mau sholat Jumat nih, monggo, tidak ya monggo. Karena tidak sunat, tidak wajib. Tapi andai kata mau sholat Jumat, maka cukup, tidak perlu melakukan sholat zuhur. Sahihin, ini sahihin itu sehat, sahihin waras. Bagi orang yang tidak sehat, bagi orang yang tidak sehat jasmani maupun rohani, di sini tidak berkewajiban. Karena sebagian dari udurnya sholat berjumat di antara lain yaitu orang sakit. Orang sakit ini termasuk udur apabila tidak melakukan sholat Jumat. Yang kedua, sehat rohani. Ya tentunya di sini harus sehat jasmani rohani ketika melakukan sholat Jumat. Badannya sehat tapi rohaninya tidak sehat. Oh, di masjid malah gawe rusuh. Gawe rusuh. Karena apa? Rohaninya tidak sehat. Maka ketika orang yang pikirannya tidak sehat, rohaninya tidak sehat, mereka tidak berkewajiban melakukan Jumatan. Orang lain Jumatan, mereka malah jalan-jalan di pinggir gili, nggak pakai baju lagi. Ada yang nggak pakai celana. Ya biarin. Kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menegur, dan tidak boleh situ iri. Enak ya jadi orang gila, nggak Jumatan, nggak dosa. Ya silahkan ikut gila, tapi nggak Jumatan, nggak melakukan perintah Allah. Ini sahihin. Mustautinin yang selanjutnya yaitu bertempat tinggal. Bertempat tinggal berarti tidak wajib bagi orang yang dalam perjalanan atau bepergian, ataupun di dalam kitab fikih disebutkan orang yang selalu berpindah-pindah tempat. Orang yang selalu bertempat-tempat, pindah-pindah tempat. Jadi tidak menetap kehidupannya. Mungkin setengah 5 hari di sana, nanti 5 hari lagi pindah lagi gitu. Itu enggak berkewajiban untuk melakukan Jumatan. Nah, inilah jadi sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi orang mukallaf muslim yang mukallaf, laki-laki, sehat dan bertempat tinggal. Berarti selain daripada 5 tersebut itu tidak berkewajiban melakukan sholat Jumat. Itu tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Dan di sini
ketika melakukan sholat Jumat, di situ ada kesunatan-kesunatan yang harus kita lakukan agar supaya mendapatkan nilai tambah pahala ketika kita melakukan sholat Jumat. Di antara lain itu ada sunnahnya mandi Jumat. Sunat mandi Jumat. Disunatkan mandi Jumat agar mendapat pahalanya sunat Jumat itu mulai kapan? Apakah mulai subuhnya hari Jumat? Apakah di situ di pagi jam 7 pagi Jumat? Ini para ulama ada yang menerangkan di malam Jumatnya mandi diniati malam Jumat itu bisa, itu sudah termasuk mendapat pahala kesunatan mandi Jumat. Karena apa? Karena menurut perhitungan tahun Komariah itu dihitung Jumat itu dari mulai maghrib. Maghribnya Senin, Kamis sore maghrib. Setelah maghrib ini sudah masuk hari Jumat menurut perhitungan tahun Komariah. Kalau menurut hitungan tahun Syamsiah kan pergantian hari itu jam 00 ya. Itu pergantian. Tapi kalau menurut hitungan tahun Komariah pergantiannya itu dari mulai maghrib. Maka mulai maghrib mandi niatnya mandi Jumat itu sudah hasil, dalam arti sudah mendapatkan kesunatan mandi Jumat. Terus lagi sebagian ulama ada yang mengatakan sunatnya yaitu di pagi harinya Jumat. Di pagi hari Jumat. Namun ada lagi yang mengatakan yang paling banyak pendapat itu mandi Jumat itu menjelang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sesuai dengan tujuannya mandi Jumat adalah untuk bebersih, membersihkan badan agar supaya badannya bersih, badannya tidak bau yang tidak enak, karena mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling tepat, yang paling banyak mau pendapat ulama, mau mandi Jumat itu menjelang berangkat ke masjid untuk berkumpul dengan orang banyak. Mungkin itu dulu, monggo. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad yang menyampaikan pada sore hari ini. Dan sahabat untuk bertanya pada tema hari ini tinggal SMS atau WhatsApp di 0812 2665 774. Dan jangan kemana tetap di 104,2 IS Radio Kebanggaan. Silakan. Di itu ya pondok modern ya itu sebentar. Nah itu diwajibkan sholat Jumat ya, tapi sedangkan di pondok Sugiya itu di atas saja sebentar itu malah tidak diwajibkan. Itu memang perbedaannya seperti apa? Gini, bagi yang tidak diwajibkan mulai usia berapa, ini kan ada kriteria. Anda kata tadi sebelum akil balik ya memang belum wajib. Maksudnya perempuan. Oh, perempuan ya. Memang perempuan tidak ada dalil pendapat ulama yang mewajibkan. Hanya saja apabila perempuan mau sholat Jumat itu bisa menggantikan sholat duhur. Jadi sudah tidak, kalau sudah sholat Jumat ya cukup, tidak perlu sholat duhur. Tapi tidak wajib, tidak sunat. Mungkin ada pun di situ ketika suatu pondok mewajibkan, itu saya kira bukan wajib asal dasar hukumnya, tapi kewajiban pondok yang mewajibkan agar supaya anak disiplin berjamaah, agar supaya mereka itu rajin daripada di situ kalau nggak ikut Jumatan kan mungkin keluyuran, mungkin di situ malah nggak bermanfaat. Jadi untuk Jumatan ikut mendengarkan khutbah itu hanya aturan pondok. Seperti di tempat saya pun wajib sholat malam. Sholat malam itu wajib. Santri besar kecil pokoknya jam 12 malam wajib. Ya kalau yang gede-gede sih tanpa digituannya, tetap ya kalau sudah tidur nanti jam 2, jam 3 bangun. Tapi bagi anak-anak kecil siang sekolah, malam ini, jadi kalau anak kecil kalau sudah tidur kan susah. Jadi
pokoknya besar kecil wajib jamaah lagi. Itu wajib, bukan kewajiban atas dasar hukum, bukan, tapi aturan pondok untuk biar disiplin, biar itu jangan kayak gitu. Radio Lawan COVID-19 Sahabadis masih bareng sama kita di program Kajian Islam bersama Ustaz Mukhtarudin, dan dengan tema sholat Jumat. Ustaz, kami silakan untuk melanjutkan sesi kedua. Terima kasih. Untuk selanjutnya tadi sunat Jumat diantaranya yaitu mandi Jumat. Pokoknya mandi Jumat pendapat yang paling banyak yaitu mandi menjelang berangkat ke masjid untuk Jumatan, berkumpul dengan orang banyak. Kenapa itu yang dipilih para ulama yang paling bagus? Iya, karena kata Imam Al-Ghazali di situ katakan ketika kamu mau berkumpul dengan orang banyak, hendaklah di situ supaya berhias, dalam arti supaya dandan, biar rapi. Biar rapi, jangan sampai kita kumpul dengan orang banyak itu menimbulkan fitnah. Bagaimana mau kumpul dengan orang banyak sudah nggak mandi, baunya nggak nyaman, yang di tetangga sebelah duduk sebelahnya akhirnya di situ kurang nyaman. Nah ini kan menimbulkan fitnah, walaupun tetap suci sah, tapi kan yang namanya Islam itu ajaran yang baik. Jadi kata Imam Al-Ghazali, apabila kamu mau kumpul dengan orang banyak, hendaklah berdandan, pakaian yang rapi, badannya juga yang bersih. Kumpul dengan orang banyak, habis makan jengkol, makan pete, nggak sikat gigi, yang akhirnya bikin tidak nyaman yang ada di sebelahnya. Akhirnya yang sebelahnya di situ hatinya di situ nggak grundel dan sebagainya. Jangan salahkan, karena kan salah mereka yang tidak mau tahu diri gitu. Jadi andai kata kok mandinya menjelang Jumatan masih segar ketika kumpul dengan orang banyak, beda dengan mandi di malam hari. Mandi di pagi hari ketika subuh sampai waktu Jumatan badan sudah keringat, sudah kotor. Itu sunnahnya. Terus selanjutnya ada watandifu, di situ bebersih. Takdimul adfar, taklimul adfar, adofir, di situ motong kuku, itu sunnah di hari Jumat. Di hari Jumat. Terus lagi at-tatayyubu, memakai wewangian. Selanjutnya lubsul abyad, memakai pakaian berwarna putih. Hari Jumat sunatnya itu memakai pakaian berwarna putih. Berbeda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunatnya memakai pakaian terbaru, pakaian yang baru, itu sunnah. Sekalipun warnanya bukan putih, tetap kalau Idul Fitri yang diutamakan adalah baru. Tapi kalau sholat Jumat yang diutamakan adalah baju putih. Itu lubsul abyad. Selanjutnya al-insatu fil khutbah, mendengarkan ketika khotib sedang membaca khutbah. Kita dengarkan dengan seksama, perhatikan. Tidak boleh di situ bisik-bisik, apalagi berbicara. Maka ketika mau khutbah, ini yang biasanya masjid-masjid adanya 2 kali, jadi Bilal itu naik. Di situ membaca, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, angsitu wasma'u atingu rahimakumullah. Ketika di situ wa idza songidal khatibu ala mimbar fala yatakallama ahadukum wa may yatakallam faqad lahu wa mallahu fala jum'ata la angsit wasma'u wa atingu rahimakumullah. Ketika khatib itu naik ke mimbar, fala yatakallam, maka seseorang tidak boleh berbicara. Barang siapa yang berbicara ketika khatib sedang membaca khutbah, faqad lahu, maka Jumatannya itu mulwo. Wa mallahu fala jum'atalah, ketika orang tersebut mendengarkan khutbahnya itu kalau di situ malah berbicara,
maka tidak sempurna Jumatan orang tersebut. Maka daripada itu angsit, diamlah, dengarkanlah. Dengarkanlah. Walaupun pada dasarnya mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi sempurnanya sholat Jumat dengan mendengarkan khutbah. Dengan mendengarkan khutbah. Kenapa di sini sunat? Iya, tanpa mendengarkan khutbah pun di situ hukumnya sah. Seperti contoh di sini orang sholat Jumat tapi ketinggalan 1 rakaat. Ini bagaimana? Berarti kan otomatis ketika sholatnya saja sudah ketinggalan 1 rakaat, apalagi khutbahnya. Karena bedanya khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri ini beda. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat, tapi kalau khutbah Idul Fitri dilaksanakan sesudah sholat. Kalau sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat, otomatis sudah tidak menemukan khutbah. Ini bagaimana? Di situ apabila ketinggalannya itu masih menemukan 1 rakaat bersama imam, maka setelah salam bersama imam, lalu orang tersebut nambah 1 rakaat. Namun dalam 1 rakaat tersebut, 1 rakaat tambahan tersebut itu dibaca dengan keras sebagaimana ngimami ketika menjadi imam. Itu kalau ketinggalan 1 rakaat. Rakaat yang keduanya dibacanya harus keras. Harus keras. Ini menurut Imam Ibnu Hajar pun demikian. Bahkan menurut Syekh Mahfud atau Musi juga demikian. Ya memang harus dibaca keras yang 1 rakaatnya itu. Maka cukup 1 rakaat. Jadi yang 1 rakaat berjamaah, yang 1 rakaat tidak berjamaah. Adapun bagi orang yang ketinggalan sholat Jumat, ketinggalan 1 rakaat pun tidak menemukan rakaatnya imam, tahu-tahu masuk ke masjid imam sudah berdiri dari ruku. Otomatis kan sudah tidak menemukan 1 rakaat pun dari imam. Bagaimana makmum tersebut niatnya sholat Jumat tapi dilaksanakannya 4 rakaat. Ini bagi orang yang sama sekali tidak menemukan rakaat bersama imam. Ini niatnya sholat Jumat tapi dilaksanakannya 4 rakaat. Kalau hanya menemukan 1 rakaat, rakaat yang kedua yaitu dibaca dengan keras. Ini kan berarti menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Bahkan dalam kitab Takrib pun di sana disebutkan